Wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya nih? Udah lama gak bikin video. Harusnya bikin video evaluasi Desember kemarin, persiapan tools untuk 2024 dan Januari, tapi ternyata gak sempet, qadarullah, dan baru bisa upload lagi sekarang. Mudah-mudahan teman-teman gak bosen ya. Pada kesempatan ini nanti bakal ada evaluasi untuk bulan Januari kemarin, kemudian ada perkenalan untuk tools budgeting yang mayoritas masih sama, cuma ada penambahan aja untuk saving challenge dan juga langsung budgeting untuk bulan Februari. Nah, meskipun gak upload tapi tetap budgeting loh ya teman-teman. Masih semangat kan budgetingnya? Nah, ini kita langsung kita hitung-hitung. Saya udah catat juga untuk rinciannya yang terpakai, yang selisihnya, tapi kita coba hitung ulang ya, apakah sudah sesuai. Saya menghitung di sebelumnya dengan sekarang supaya nggak ada miss untuk total nominalnya. Oke, ini kita udah ngitung-ngitung semuanya untuk anggaran yang kemarin. Di sini kita bisa lihat ya, untuk bagian groceries itu kepake sedikit karena kemarin itu waktu liburan sempat belanja juga dan pakai budget liburan. Jadi untuk groceries Januari cuma sedikit. Oke, ini ada sisa 209. Kita langsung ambil dananya yang tersisa. Ini pakai binder baru, tapi ini masih nyari-nyari untuk wallet yang bakal dibawa-bawa, karena untuk binder ini nggak mungkin dibawa-bawa ya. Jadi biasanya pakai dompet kecil yang size A7 gitu untuk dibawa pergi keluar gitu deh. Oke, ini kita sambil hitung coba ya. Ada 40, 60, 80, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 200, 205, 207, 209. Oke, totalnya ada 209.000. Nah, tadinya itu belum kepikiran uang sisa budgeting itu mau dibikin ke challenge mana. Makanya di sini saya cari-cari dulu challenge yang mau dijalanin, tapi kayaknya nanti dulu, masih belum menentukan karena biar nggak bingung. Jadi disatuin aja dulu untuk dana sisanya, entah nanti dipakai buat rollover kalau ada over budget, atau nanti saya masukin ke challenge yang udah dipersiapin lagi. Mungkin nanti waktu video saving challenge kali ya, nanti bakal di record waktu bagian itu. Tapi untuk sekarang kayaknya disimpan aja dulu di sini. Next nanti baru dipikirkan untuk alokasinya. Oke, ini alhamdulillah ya, bulan Januari meskipun lumayan banyak over budget khususnya jajan dan makan di luar, tapi masih bisa ada sisa. Oke, untuk evaluasi budget untuk bulan Januari udah. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke budgeting bulan Februari dan juga nanti cash stuffingnya sebagian, ini ada perlengkapan budgeting untuk untuk tahun 2024. Untuk yang kemarin itu kan pakai dompet pintar, tapi akhirnya aku ganti dan amplopnya juga aku ganti. Ini pakai binder yang baru. Ini kategorinya masih ada groceries untuk monthly, terus food ini untuk weekly groceries dan juga buah. Kemudian ada masih sama kategorinya, ada gas and water, ada eating out, ada transport untuk kids, tuition, household. Kemudian bill khusus housing bill aja yang saya simpan di daily cash ini, dan juga ada miscellaneous.
Jadi kategorinya overall masih sama karena belum ada kebutuhan untuk ganti-ganti nama kategori juga. Ini maaf ya kalau pas record video ada kurang fokusnya karena baru nyadar waktu udah selesai record. Oke, ini lanjut lagi. Ini bindernya masih sama untuk yang bagian saving, tapi untuk personal saving nggak akan saya simpan lagi. Kita langsung, dan untuk emergency fund udah fully funded. Untuk saat ini targetnya masih, insya Allah masih cukup. Jadi untuk di sini ada retirement, haji atau umroh, dan house aja yang nanti akan kita isi rutin tiap bulannya, dan juga ada trackernya masing-masing. Kemudian ini juga untuk binder anak masih sama, masih ada Aisyah saving, ada Aisyah back to school, ada Aisyah activity, Abbas juga sama. Kemudian ini untuk personal lah istilahnya, Abbas, Aisyah semuanya punya tracker ya, karena ini mulai diniatkan lagi untuk savingnya biar sesuai. Jadi masih sama banget kategorinya di sini yang di binder ini. Dan sengaja nggak ganti binder karena sayang, ganti-ganti binder buat apa. Kemudian untuk yang di sini juga kita akan isi hanya bagian rainy day. Ins akan saya tiadakan, nanti belum dihilangkan. Untuk wedding alhamdulillah udah full, jadi nanti tinggal dikasihkan kepada adik untuk keperluan pernikahannya, karena udah mulai persiapan juga dari kemarin-kemarin. Kemudian untuk parents, untuk simpanan tambah-tambahan kalau orang tua ada kebutuhan tambahan, ini untuk tabungan orang tua. Kemudian juga one month ahead itu tambahan dana emergency lah, tapi untuk tambahan-tambahan aja. Jadi nanti kalau ada apa-apa nggak langsung ngambil dana emergency yang sudah full itu. Oke, ini untuk binder sinking fund. Kita ada kurban, nggak kerasa. Kemudian ada Idul Fitri yang sebentar lagi loh kita mau bulan puasa ya. Kemudian ada medical tadi, ada home appliance. Untuk medical di sini akhirnya saya bikin khusus medical check up ya. Dan rencananya di tahun ini insya Allah untuk saya sendiri mau med check, karena untuk suami itu memang sudah disediakan di kantor setahun sekali pasti ada med check. Tapi untuk saya sendiri dari tahun sebelumnya tuh masih ragu-ragu kalau mau med check, kayak takut gitu. Ini untuk binder yang baru. Ini untuk isinya challenge 2024 challenge. Ini ada trackernya di belakang, baru sadar setelah selesai rekaman ternyata kepotong, jadi ini agak terlalu pinggir untuk ngambilnya. Kemudian juga ada saving challenge yang scratch off. Ini ada per quarter ya, ada 4 quarter, jadi nggak terlalu banyak untuk tiap bulannya. Jadi saya akan meng-scratch off cuma 3 aja. Kemudian untuk binder selanjutnya ini juga saving challenge juga, untuk travel ini ada 6 part 1 to 6. Jadi targetnya itu ini 6 juta kalau nggak salah untuk yang travel ini. Kemudian juga ada Harry Potter saving challenge, ini dibaginya per asrama lah ya. Ada Gryffindor, ada Hufflepuff, ada Slytherin, dan juga ada Ravenclaw. Tadinya rencananya mau dipakai untuk sisa budget, tapi kayaknya ini hanya nanti pakai uang untuk uang bisnis aja insya Allah. Jadi nanti dipakainya untuk saving challenge dari income tambahan insya Allah. Nah kemudian ada juga nih yang baru. Nah ini tadinya awalnya ini untuk sisa budget, tapi masih mikir-mikir. Ini tuh free saving weekly, tapi ya kalau nanti dibikin monthly ya udah nggak apa-apa.
Jadi ini kita bebas nabungnya, nanti ya surprise di akhir tahun uang yang terkumpul ada berapa, karena nggak saya tulis untuk total nominalnya di situ. Let's see, saya mikir dulu ini untuk bisnis atau untuk tabungan rumah tangga. Nah ini juga ada binder resin, ada 2 binder resin, masih pakai binder resin yang kemarin karena sayang kalau nggak dipakai. Nah ini yang binder resin yang pink, isinya untuk monthly flower challenge, ada targetnya tuh kalau nggak salah 10 juta ini. Target di tahun ini saving challenge-nya lumayan banyak dan hopefully bisa terselesaikan dengan sangat baik, semoga. Ayo teman-teman, semangat nabungnya. Nggak usah beli saving challenge banyak-banyak, nggak apa-apa. Pakai yang udah pernah dipakai nggak apa-apa. Yang penting itu uang yang terkumpul ada berapa. Tapi kalau teman-teman emang suka dan pengen beli ya silahkan, nggak apa-apa. Asal dipakai ya, nggak disimpan. Karena sayang mubazir kalau cuma beli karena pengen aja tapi nggak dipakai. Ya, karena sekarang banyak banget yang lucu-lucu, serius. Oke, dan ini ada 100 envelope challenge pakai binder A5. Ini 100 envelope challenge, ini trackernya. Nah, kemarin bulan Januari kemarin tuh emang nggak sempet banget bikin recording, jadinya ya udah saving tapi nggak diupload aja. Jadi ya gini, untuk 100 envelope ini sebenarnya ada stiker yang kebalik masangnya, jadi lubangnya di bawah, ya nggak apa-apa lah. Mau dipindahin lagi ribet. Oke, udah semua untuk perlengkapan budgeting untuk 2024. Kita langsung lanjut aja untuk budgeting 2024 untuk bulan Februari ya. Di sini saya udah langsung bikin budgetingnya ya. Jadi kita paling hitung untuk alokasi anggarannya aja. Oke, bismillah. Teman-teman yang mau bikin budgeting, yuk bikin bareng-bareng ya. Pegang pulpennya, kita langsung catat. Jadi untuk bulan Februari ini, untuk bagian income-nya atau dana yang saya kelola itu masih sama, yaitu 12.500.000. Kemudian untuk fixed dan variable expense-nya untuk groceries 800.000, untuk food atau weekly-nya itu 1,2, eating out 800, gas and water 310, untuk kids 500.000, kemudian untuk tuition 250 karena nanti ada ekskul ya. Kemudian ada housing bill untuk iuran perumahan, kemudian ada listrik, telepon buat pulsa, kemudian ada juga household, ada juga untuk transport dan miscellaneous dan giving masih 1,2 juta, transport karena cuma buat parkir 10.000, dan juga untuk miscellaneous 10.000 buat tambah-tambah aja. Semoga aja nggak over budget ya untuk bulan ini. Oke, untuk dananya untuk bagian fix dan variable expense ada di 6.150.000. Ini tuh aku nyoba angle baru. Nanti teman-teman yang lihat mending pakai angle ini atau angle yang kemarin ya. Untuk recordingnya ini saya ngerasa lebih kecil, jadi ya minta masukannya ya. Kemudian untuk bagian saving dan invest kita hanya ada sedikit, yaitu bagian pendidikan anak Aisyah dan Abbas sama-sama 500.000, untuk retirement saya sendiri 500.000, untuk haji 500, dan juga untuk house 300.000. Totalnya ada 2,3. Kemudian bagian sinking fund kurban 400.000, one month ahead 200.000, home appliance 100, kemudian Idul Fitri 400, medical 100, untuk parents 200, rainy day 200, untuk Umi, Abi, Abbas, dan Aisyah masing-masing 50, kemudian untuk skincare 200, dan untuk gift 50. Ini semua sekarang saya pakai tracker semua, dan kalau misalnya sudah tercapai nominalnya, nanti mungkin akan saya tetap isi tabung lagi, yang udah penuh nanti mungkin saya pakai, bisa gitu.
Oke, totalnya untuk bagian sinking fund totalnya di 2.050.000 dan alokasi untuk saving challenge ada 2 juta rupiah. Tapi untuk masing-masing challenge-nya masih belum tahu, nanti kita akan saving berapa, nanti kita lihat situasi aja. Coba kita sambil hitung apakah sesuai totalnya dengan yang dialokasikan. Sesuai ya, ada di 12.500.000. Alhamdulillah dananya sudah sesuai. Nah, kita akan lanjut cash stuffing untuk beberapa kategori. Yang pertama itu nanti untuk daily cash, seperti biasa yang saya pegang cash nggak semuanya ya. Kita coba siapkan dulu dananya. Ini uangnya udah saya sediakan. Kita sambil coba hitung ya. Ada 2.000, 4.000, 6, 8, 10.000. Ini juga ada 10. Kemudian ini 10.000. Totalnya mayoritas banyak yang 100.000 dan 50.000. Ini ada 220.000. Untuk yang nominal 20 ribuan ini ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta. Ya, kegeser-geser. Ada 100, 250. Ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 juta. 2, 3, 24, 2 juta 400. Jadi total ada 3.900.000 yang saya cash stuffing untuk di binder yang daily cash ya. Kita coba simpan dulu. Untuk ininya kita sebagai patokan, sebentar sambil dirapihkan dulu. Oke, kita sambil coba cash stuffing ya. Untuk kali ini bagian daily cash. Kayaknya kita agak cepetin aja ya, karena ya nominalnya sudah sesuai dengan yang dialokasiin untuk yang kita masukin ya, biar nggak kelamaan videonya. Alhamdulillah untuk cash stuffing bagian daily cashnya udah, dan itu nggak semuanya pegang cash ya, kayak eating out itu saya cuma pegang cash sebagian, simpan sisanya lagi di e-wallet. Alhamdulillah. Next kita lanjut bakal cash stuffing bagian sinking fund. Nah ini binder yang kadang-kadang saya bawa-bawa yang A7 itu, dan sesuai kategori atau sesuai hari biasanya bawanya, tapi nggak saya cash stuffing untuk di video ya karena ribet. Karena untuk nominal tiap minggunya juga bisa jadi beda-beda. Oke, ini kita langsung untuk siapin aja
Untuk cash stuffing, bagian saving dan invest, dan juga bagian sinking fund seperti biasa. Khusus di bagian saving itu saya pakai money slip ya, untuk pecahan yang 500.000 ke atas. Awali binder yang kids, kita hanya akan isi 2 aja, yaitu bagian Aisyah saving dan juga Abah saving, masing-masing 500.000. Kita nggak akan hitung untuk totalnya dulu ya. Tadinya sih awal tahun rencananya mau bikin yang total say how much did you save for the past year, tapi kemarin momennya sudah terlewat, harusnya itu di awal Januari. Tapi ya qadarullah memang nggak sempet aja, jadi ya udah nggak usah. Ini udah trackernya ya, trackernya dibuat sendiri, tapi ini kayaknya size-nya terlalu mepet, jadi masukinnya agak susah. Untuk target education untuk masing-masing anak sama ya, targetnya kalau bisa nabungnya minimal 8 juta dalam 1 tahun. Kalau bisa lebih baik. Ini untuk khusus dana pendidikan di luar saving challenge, karena saving challenge itu biasanya saya nabung untuk nanti dana college-nya atau dana kuliahnya gitu. Jadi terpisah. Oke, alhamdulillah masih bisa nabung ya. Semoga kita sebagai ibu-ibu dan orang tua bisa mempersiapkan kebutuhan anak kita dari jauh-jauh hari, dan semoga rezekinya dilapangkan. Oke, next kita lanjut di bagian binder saving. Kita langsung skip aja untuk emergency, personal saving juga nggak kita save. Kita langsung lanjut di retirement. Retirement kita masukkan 500.000. Targetnya untuk retirement juga kalau nggak salah targetnya 8 juta juga kalau nggak salah. Kita ya nyoba konsisten nabung aja, meskipun nanti suami juga punya dana pensiun, tapi kan gak ada salahnya kita sebagai istri juga nyimpen dana untuk pensiun ya, biar lebih kokoh aja keuangan kita di hari tua insya Allah. Jadi anak-anak kita gak jadi generasi sandwich selanjutnya. Kemudian untuk haji atau umroh kita masukkan juga 500.000. Target haji atau umroh kalau nggak salah target tahun ini 10 juta, karena nggak nabung untuk dana emergency. Biasanya kan dari tahun kemarin itu, tahun-tahun sebelumnya untuk dana haji bahkan sempat di riset ulang karena fokusnya ngeberesin dana darurat dulu. Tapi sekarang insya Allah untuk sementara ini dana darurat yang terkumpul cukup, tapi kedepannya nanti harus ditambah, tapi disesuaikan sama kondisi. Ini masukin susah banget. Oke, kita masukkan juga untuk dana house 300.000 ya untuk bulan ini. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, misalnya itu dana house buat apa? Atau home itu ya untuk nanti beli perintilan rumah, karena sekarang kan kita masih kontrak. Kita juga merantau jauh dari kampung suami dan dari kampungku, jadi masih mikir-mikir juga buat beli rumah. Untuk nabung beli rumahnya suami yang nabung, saya nyisihin tambahan aja untuk beli perlengkapan atau buat nambah-nambahin aja untuk rumah gitu. Ya masih sedikit sih, tapi ya yang penting kita kan berikhtiar ya. Ayo teman-teman yang lagi nabung buat bangun rumah, bismillah, semoga dilancarkan. Next untuk sinking fund utama, untuk kurban kita nabung 400.000. Nanti aja kita hitungnya lagi. Sekarang kita masukin aja dulu uangnya karena takut kepanjangan videonya. Untuk kurban kita masukkan 400. Ini udah kekumpul 1,9 ya. Tapi kurban kan masih ada waktu lah. Juni ya kayaknya kurban. Ya bisa, sekarang masih
akhir Januari. Semoga tahun ini bisa kurban lagi dan terus tetap berkurban setiap tahunnya ya. Bahkan bisa lebih baik lagi, amin. Teman-teman yang lagi nabung buat kurban juga semangat. Kemudian untuk Idul Fitri saya masukkan juga 400.000. Targetnya 6 juta. Ya nggak banyak karena kalaupun nanti misalnya mudik, ya nanti ya pakai dana dari THR suami juga. Gitu. Untuk tambahannya ini hanya untuk biar nggak mepet banget sih uang THR-nya nggak habis misalnya. Oke, kemudian untuk home appliance 100.000. Untuk target home appliance ini 1 juta. Rencananya buat beli apa? Untuk sekarang sih targetnya kayaknya mau beli set teflon kayaknya ya, atau set panci gitu yang merek apa ya, kemarin nemu di Shopee lupa, tapi ya masih wishlist, nanti sambil kita cari-cari dulu. Dan sebenarnya dana yang kemarin kekumpul beli mesin cuci juga ternyata masih ada, kemarin baru kepake beli yang lain dulu karena ternyata ya mesin cucinya masih bisa dipakai dan kita belum nemu yang pas untuk kebutuhan di keluarga untuk mesin cuci yang barunya. Kemudian untuk medical check up kita masukkan 100.000. Kita baru ada kekumpul 1 juta, baru kekumpul 200.000 dari target 1 juta rupiah. Ya medchecknya nggak yang komplit banget sih, 1 juta ada sih kemarin hasil lihat di rumah sakit. Untuk paket medcheck yang 1 juta juga saya ngerasanya udah cukup kayaknya untuk pemeriksaan awal, tapi kalau kedepannya nanti ya lihat situasi. Semoga hasilnya baik. Karena udah merasa tua, kita harus jaga kesehatan guys. Kemudian untuk rainy day kita masukkan 200.000. Rainy day kita masukkan 200.000. Untuk target rainy day ini kalau nggak salah 1 juta. Jadi nanti kalau trackernya udah penuh dan sudah full 1 juta, rencananya ya bakal saya hapus dan terus nabung untuk rainy day. Mungkin untuk 2 kali nabung kali ya di tahun ini, jadi targetnya 2 juta. Ya bismillah, semoga aja uangnya gak kepake ya. Karena rainy day yang memang untuk dana tambahan aja, untuk kalau ada emergency selain one month ahead ya. Maaf ya kalau agak pilek. Kemudian untuk dana parents atau untuk orang tua, targetnya ini tuh 1,5 juta ya kalau nggak salah. Kalau nggak 1,5, 1,5 ya, buat tambah-tambahan kalau misalnya orang tua butuh ya, ini masih bisa pakai yang dari sini juga. Dan ya buat jaga-jaga aja. Kemudian untuk one month ahead 200.000. Kita sambil warnain untuk one month ahead. Oke, alhamdulillah udah lumayan sih, ada kekumpul baru dikit sih, masih 400 karena kan tadinya udah sempat kekumpul 1 juta lebih ya. Tapi pas liburan kemarin teh benar-benar ada padahal kan ada dari dana pecahan dari saving challenge juga, tapi ya kumaha kemarin tuh banyak keperluan juga, jadi ya dipakai deh untuk yang one month ahead. Tapi alhamdulillah jadinya dana emergency teh masih utuh, alhamdulillah. Semangat, kita harus semangat, jangan tergoda untuk sering-sering belanja. Berkaca pada diri sendiri ya. Oke, ini untuk spending lah ya, untuk saving, untuk shopping dari masing-masing anggota keluarga, jadi biar fair. Untuk kakak Aisyah, untuk adik Abbas, untuk Umi dan Abi, ya bisa belinya macem-macem.
Mau beli baju boleh, kalau mau beli mainan boleh. Tapi sebenarnya kakak Aisyah juga sebenarnya ada nabung di sekolah. Ada nabung di sekolah ya, sedikit-sedikit buat belajar nabung anaknya. Nanti hasil nabung di sekolah itu untuk beli yang dipengen kakak Aisyah, karena hitung-hitung itu belajar nabung. Jadi nabungnya juga gak banyak, buat anak TK aja biasa. Kalau untuk Umi ini ya, misalnya mau beli gamis, mau beli pakaian rumah, mau beli kerudung, ya meskipun 500.000 teh nggak saeutiknya, tapi ya bisa lah, nanti mungkin ditabung-tabung lagi. Kan bisa, kalau udah penuh nanti bisa trackernya dipakai ulang, karena kan ini dilaminating, jadi bisa dipakai berulang-ulang. Untuk abinya juga sama, kita isi 50.000. Yang lagi urgent sih kayaknya nanti skincare mau dipakai untuk beli, karena sunscreen sudah kritis dan kita butuh ya, minimal kalau misalnya nggak pakai skincare yang macam-macam, kita tuh minimal kalau keluar itu harus pakai sunscreen ya teman-teman, biar kulitnya terlindungi. Ini alhamdulillah udah hampir penuh juga ini, semoga bisa segera penuh jadi bisa beli langsung beberapa skincare. Biasanya kadang-kadang kalau saya beli itu langsung kayak untuk beberapa bulan. Kalau beli ya belinya juga sekarang mah yang gak harus produk luar, karena ternyata kan sekarang produk lokal juga banyak yang bagus-bagus ya untuk skincare itu. Kemudian untuk gift kita masukkan 50.000. Gift ini kalau ada yang mau nanya ya bisa jadi buat ngasih hadiah ke tetangga, keluarga, kerabat, untuk macam-macam. Di sini targetnya 500.000, tapi ya bukan untuk setahun, tapi maksudnya 500.000 itu bisa dipakai berulang-ulang nanti trackernya gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita udah cash stuffing dan juga bagian saving challenge, daily cash, semuanya. Nanti tinggal bagian saving challenge ya, nanti akan di next video aja karena ini udah sangat panjang. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. See you on the next video. Sehat-sehat ya, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.